Oke, ya kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini aku mau berdiskusi dengan Cuma. Katanya si dia mengerti kitab suci. Aku pun nggak tahu kawan-kawan ya. Kita tes dulu apakah dia mengerti tentang kitab suci. Saya minta izin kepada kepolisian. Sorry ya Pak Polisi ya, dulu aku ditangkap. Oke lah, aku terima, udah aku jalani hukumanku. Sekarang aku berdebat. Kalau Pak Polisi menangkap aku, cuma tangkap juga dong. Ini kan berdebat. Jadi begini ya Pak Polisi ya. Baik, langsung lah. Yang lain diam. Langsung. Jangan marah Cuma, jangan marah-marah kau. Biasa-biasa aja. Jangan kau marah-marah. Boleh, udah bisa dimulai? Saya sambil renang ya, bro. Oh, kau sambil berenang. Oke, baik. Cuma, aku mau menanyakan sama kau. Karena pengakuanmu, kau mengerti tentang kitab suci agama Kristen. Ini kitab suci agama Kristen ya. Awal-awalnya kitab suci agama Kristen dulu kita bahas. Tetapi kenapa kau percaya Muhammad itu Nabi? Apa alasan? Kau tahu dong. Kenapa kau percaya Muhammad itu Nabi? Padahal kau sering mengaku kau mengerti kitab suci agama Kristen. Jelas ya pertanyaannya. Apa alasanmu percaya Muhammad Nabi? Sementara kau sering mengaku kalau kau percaya mengerti kitab suci agama Kristen. Waktu habis, Anda diam. Oke. Kenapa saya mengatakan saya ngerti Bible? Dan kenapa kemudian Anda bertanya, kenapa Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi? Baca pelan-pelan, pasang kupingmu. Kalau kuping tidak bisa lagi bermanfaat, hidung kau pakai mendengar. Di dalam kitabmu di Kisah Pewarta, diterangkan kemudian. Jelas tertulis di dalam Pewarta 3, nomor 22 sampai 23. Apa yang diterangkan di sana? Bukankah telah dikatakan bahwa oleh Musa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau ini? Dan akan terjadi siapa yang tidak mendengarkan nabi itu, maka dia akan dilenyapkan dari sebangsanya. Tidak ada seorang nabi setelah Yesus yang ketika ajarannya tidak didengarkan, orang yang tidak mendengarkan itu dibunuh. Hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menggenapi itu. Stop, kita konsisten. Sekarang giliran Bang Juma yang bertanya. Atau banyak bertanya. Saya ingin bertanya samamu. Di dalam tulisan Paulus Galatia 1 nomor 18 dan nomor 8 dikatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, maka terkutuklah dia. Tolong tunjukkan Injil mana yang Anda ikuti sampai Anda pergi ke gereja hari Minggu. Paulus tidak pernah mengajarkan ibadah hari Minggu, tapi Kristen mengabdi, beribadah, menyembah anak orang pada hari Minggu. Tunjukkan Injil mana yang sama seperti Injilnya Paulus yang mengajarkan hari Minggu. Kalau tidak ada, berarti yang dimaksud terkutuk itu adalah Kristen. Karena Paulus tidak pernah mengajarkan ibadah hari Minggu, tapi kalian ibadah hari Minggu. Pertanyaan saya, Injil mana yang Anda ikuti sampai Anda ibadah hari Minggu? Silakan Cak Ayu. Sebentar. Waktu dulu. Jangan dijalankan dulu sebelum dia menjawab. Silakan, anak Batak buka mic-nya. Buka mic-nya untuk menjawab. Ya, silakan. Oke. Waktu berjalan. Ya, tentu saja. Kita mengimani Injil yang sudah diberitakan dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat yang di surga memberitakan kepadamu Injil yang berbeda, terkutuklah dia. Jadi sekalipun dari antara para rasul atau dari malaikat dari surga, termasuk malaikat Jibril, terkutuk kalau memberitakan Injil yang berbeda. Paham ya? Jadi sekali lagi, yang memberitakan Injil yang berbeda lah yang terkutuk itu. Nah, apakah Injil yang berbeda itu? Injil yang mengatakan Yesus tidak disalib. Karena kami telah mendapat pemberitahuan dari para rasul bahwa Yesus itu disalib. Nah, Jibril tiba-tiba muncul mengatakan Yesus tidak disalib. Terkutuklah dia. Itulah yang dimaksudkan Rasul Paulus. Bahwa kalau ada Injil yang berbeda, terkutuklah dia. Sekalipun dia malaikat. Termasuk malaikat Jibril. Kiranya kau memahami Cuma. Silakan. Oke, stop. Stop. Instruksi. Ya. Pertanyaan saya, dihentikan dulu waktunya. Pertanyaan saya tidak kena.
Enggak, nanti diulang kembali, Bang Juma. Nanti ulang kembali pertanyaannya. Habis ini dia bertanya lagi. Kalau Bang Juma mau mengulangi pertanyaan yang sama, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anak Batak lagi bertanya, silakan. Waktu 1 menit berjalan. Ya, kau tadi mengutip perkataan Musa bahwa seorang nabi yang akan dibangkitkan sepertimu, itu firman Tuhan, seperti Musa dari tengah-tengah saudaramu, lalu kau merujuknya ke Muhammad. Nggak ada hubungan. Musa tidak satu bangsa dengan Muhammad. Muhammad itu orang Arab, sementara Musa adalah orang Israel. Kami tidak mengenal nabi dari Arab, karena Arab adalah kejijikan bagi Allah kami. Yeremia 3 ayat 2. Bahwa orang Arab itu adalah simbol kejijikan, simbol perjinahan bagi Tuhan kami. Yeremia 3 ayat 2. Itu ya, jadi kau jangan mengemis-ngemis, mengambil dalil-dalilmu dari kitab suci kami. Semoga kau paham. Sekarang pertanyaanku, coba tunjukkan dalil yang lain. Ketika kau mengatakan kau percaya Nabi Muhammad, tetapi kau mengaku bahwa kau mengerti kitab suci. Apa alasanmu yang lain? Sehingga kau masih mau mengimani Muhammad sebagai Nabi, sementara kau mengatakan kau mengerti kitab suci Alkitab. Itu, silakan. Stop dulu. Taruh dulu, waktu. Jadi Bang Juma jawab dulu ini, nanti bertanya ulang 1 menit. Oke. Silakan. Kisah para pewarta. Bukankah telah dikatakan Nabi Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu. Saudara Bani Israel adalah Bani Ismail. Sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kalau bukan Nabi Muhammad, lalu siapa? Kalau ini Yesus, mustahil. Yesus malah yang dibasmi. Jadi siapa selain daripada Yesus? Yang sama seperti Nabi Musa, yang apabila ucapannya tidak didengarkan, maka orang yang tidak mendengarkan itu akan dibasmi. Itu siapa? Yesus yang dibasmi di atas tiang salib oleh iblis. Dengan kroco-kroconya. Siapa nabi yang apabila tidak didengarkan maka orang itu akan dibasmi? Itu siapa? Bukan Nabi Muhammad. Itu alasannya. Sekarang Bang Juma boleh mengulangi pertanyaan atau pertanyaan baru. 1 menit untuk bertanya kembali. Saya hanya bertanya dengan pertanyaan yang satu itu. Sampai terakhir dan tidak akan pernah bisa dia jawab. Paulus mengaku di dalam suratnya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Kalau Injil yang diberitakan Paulus itu sama seperti Injil yang diberitakan oleh Kristen, berarti pada surat-surat Paulus atau Injil yang dimaksud Paulus ini ada perintah ibadah hari Minggu. Kalau tidak ada perintah hari Minggu dari Paulus, lalu dari mana Kristen mendapatkan perintah ibadah hari Minggu? Kalau tidak ada kesamaan antara perintah Paulus dan perintah Kristen, maka Paulus dengan jelas mengutuk orang Kristen. Terkutuklah dia. Stop, yang lain diam. Stop, tolong yang lain diam dulu. Ada moderator. Saya panggil sampai hitungan sampai 10. Kalau anak Batak nggak naik lagi, berarti meninggalkan arena tanpa pamit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anak Batak meninggalkan arena tanpa pemberitahuan. Gaya selangit, gaya elit lah, gaya elit tapi kemampuan yang nggak ada. Dialah kawan-kawan. Padahal pakai timer loh, 1 menit saja pun, 1 menit saja pun main tendang. Kayak gitulah kualitasnya. Sebenarnya tadi di awal pun aku sudah ditendang siapa, si Hendy Cebles. Di awal pun aku udah tahu aku sebenarnya. Di awal pun aku sudah ditendang si Hendy Cebles tadi. Lihatlah hasilnya kawan-kawan.
Badix, kenapa tinggalkan Rom Juma? Pengecut semua. Pengecut semua, pengecut. Pengecut semua. Nah, kabur lagi katanya aku. Kawan-kawan, akulah tipe orangnya kabur. Pengecut semua. Pengecut kawan-kawan ya. Nah, sekarang coba ku jelaskan sama kalian yang dibukanya tadi ini ya. Galatia 1 ayat 8 dan 9 ini dia. Galatia 1 ayat 8 dan 9 kita lihat ya. Matedon, anak Batak kabur. Aduh. Dari mana jalannya aku kabur? Dari mana jalannya aku kabur ya? Ini dia, Galatia 1 ayat 8 dan 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Terkutuk kawan-kawan. Yang memberitakan Injil yang berbeda itu terkutuk sekalipun dia malaikat. Nah, semoga kawan-kawan paham. Di situ tadi mungkin moderatornya itu udah panas ya mendengar ya. Udah panas moderatornya itu, maka cak langsung ditendangnya aku kawan-kawan ya, dan diblokir. Dan diblokir kawan-kawan. Bukan ecek-ecek ku bilang, udah ditendang diblokir. Itulah kualitas mereka. Nah, baik kawan-kawan, kita lihat lagi pertanyaan dia tadi, Ulangan 18 ayat 18. Dipikirnya Ismail itu saudara dengan Yakub. Tentu saja tidak kawan-kawan ya. Sebentar. Ulangan 18 ayat 18. Jadi dia. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Kita baca ayat 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Makanya saya enggak pernah gentar. Makanya saya tidak pernah gentar kawan-kawan. Paham ya? Kenapa? Karena Tuhan sudah berkata kalau ada nabi perkataannya itu tidak terjadi, maka apa yang terjadi kawan-kawan? Kita nggak usah gentar menghadapinya. Nggak usah gentar. Nah, makanya aku tak pernah gentar menghadapi mereka. Paham ya kawan-kawannya? Nah, tetapi mental pengemis akan tetap mental pengemis.